Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap bersyukur karena berkat Tuhan tetap terus kita rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan dalam refleksi malam pada saat ini, kita mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kami hendak bersama merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan dimampukan pula untuk menjadi pelaku firman yang sejati. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan bersama renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-39. Kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai dengan yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa-bangsa, ternyata kita diperhadapkan kepada sebuah kenyataan bahwa setiap bangsa pada masanya itu memiliki Allahnya masing-masing. Bahwa setiap bangsa itu memiliki sesembahannya masing-masing. Ini menarik Bapak, Ibu, dan saudara, karena ternyata terjadi berbagai macam perbedaan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Sesembahan yang disembah oleh sebuah bangsa tentu tidak akan dikenal oleh bangsa yang lain. Dan yang luar biasa ketika terjadi peperangan antar bangsa, Allah yang disembah itu dianggap sebagai Allah yang mampu melindungi mereka, dan ketika mereka mengalami kekalahan, maka bangsa yang menang bisa dipastikan akan meluluh lantakkan, meratakan tempat-tempat pemujaan yang dipakai oleh bangsa yang kalah. Bapak, Ibu, dan saudara, ini mau memberitahukan kepada setiap orang bahwa kami menang, bahwa sesembahanmu itu tidak mampu menolong, bahwa sesembahanmu itu tidak mampu untuk bisa memberikan perlindungan, dan dibuktikan bahwa kami menjadi bangsa yang lebih berjaya. Dan itu menjadi sebuah tanda bahwa Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami sembah itu lebih berkuasa daripada Allah yang disembah oleh bangsa lain. Nah Bapak, Ibu, dan saudara, masing-masing Allah sesembahan setiap bangsa mempunyai nama yang berbeda. Dan uniknya, karena bersifat lokal, maka namanya pun tergantung kepada bahasa yang dikenal di tempat tersebut.
Itulah sebabnya kenapa setiap nama yang berbeda kepada setiap sesembahan itu ternyata berlaku dari masa ke masa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi lebih menarik adalah sesembahan atau Allah yang disembah itu seringkali disembah dalam rangka agar Dia mau menolong. Beberapa ditujukan agar yang disembah itu mau membantu, agar mau melindungi, tetapi yang lain melakukan berbagai macam ritual ibadah dalam rangka agar yang disembah itu tidak marah. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, relasi yang terbangun itu adalah relasi dari atas ke bawah. Disembah agar Dia tidak marah, disembah agar Allah itu tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Itulah sebabnya yang namanya bencana alam, kekeringan, kelaparan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh keadaan alam yang di luar kemampuan manusia untuk mengendalikan dianggap sebagai tanda bahwa yang disembah itu sedang murka. Maka diupayakan sedemikian rupa agar tidak kembali murka, dilakukan berbagai macam ritual, dilakukan berbagai macam cara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan konteks inilah umat Allah di masa perjanjian lama harus tersesat ketika Raja Ahab yang seharusnya menyembah kepada Allah yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir, ternyata kemudian menyembah Baal. Baal adalah sesembahan orang Kanaan, dewa kesuburan, yang kemudian begitu diagungkan. Maka ketika Israel memasuki tanah perjanjian, godaan untuk kemudian ikut-ikutan menyembah kepada dewa yang ada di tempat itu begitu luar biasa besar. Ini menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan iman kita bersama. Bagaimana kehidupan beriman itu harus tetap kokoh dimanapun berada, tidak goyah oleh apapun. Karena bisa diyakinkan, kita bisa diyakinkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan yang berkarya di dalam sejarah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pergumulan setiap kehidupan kita bersama. Tanpa kita sadari, relasi sosial membuat kita pada posisi bagaimana kemudian menyamaratakan setiap hal. Apalagi ketika sudah dilembagakan dalam sistem, dalam organisasi, demi sebuah kebersamaan, kemudian kita melupakan tentang iman yang benar yang kita pegang dalam kehidupan kita. Inilah sebuah tantangan dalam kehidupan kita bersama. Menghormati perbedaan, menghargai orang lain yang menyembah sesembahannya masing-masing, tetapi kita tidak perlu kehilangan identitas diri kita. Ketika kita menyembah Allah yang benar-benar punya kuasa di dalam kehidupan kita bersama. Karena kalau itu yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika semuanya disamaratakan dan setiap sesembahan itu kemudian dianggap sebagai benar pada porsinya masing-masing, kebenaran menjadi abu-abu, kebenaran menjadi tidak jelas, dan tentu itu menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan beriman kita bersama. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena faktanya setiap kepercayaan, kehidupan beriman kita itu pasti punya konsep yang berbeda tentang yang disembah. Dan itu tidak pernah bisa diperjumpakan. Pada titik tertentu, kalau itu menyangkut tentang yang namanya pengajaran, ada perbedaan yang paling mendasar. Dan tentu menjadi sebuah tantangan bagi kehidupan iman kita bersama. Dapat menemukan kebenaran yang benar-benar benar. Bukan hanya sebuah kebenaran berdasarkan pemikiran kita semata, berdasarkan konteks yang sedang kita hadapi, atau klaim sepihak yang kita lakukan. Potongan ayat yang baru saja kita baca bercerita bagaimana Elia harus berhadapan dengan sebuah situasi yang mencekam. Dia harus berhadapan dengan Nabi Baal yang berjumlah 450 orang.
Ada semacam pertandingan untuk memberikan bukti, menunjukkan bukti dengan memberikan korban bakaran, dengan memberikan persembahan. Karena apa? Pada hari itu terjadi kelaparan, terjadi kekeringan, dan sebenarnya itu menunjukkan murka Tuhan yang menyatakan kepada Elia bahwa Tuhan akan menghentikan hujan sehingga mengalami kekeringan yang luar biasa. Tetapi umat Tuhan yang berpihak kepada Ahab justru menuduh Elia sebagai penyebab kenapa kekeringan itu ada. Padahal faktanya itu adalah wujud murka Tuhan yang tidak mau diduakan karena umat Tuhan pada waktu itu kemudian menyembah kepada Baal. Dilakukanlah kompetisi. Allah mana yang benar? Elia sengaja mengizinkan 450 orang Nabi Baal itu untuk kemudian memberikan korban bakaran, korban persembahan. Dengan menoreh-noreh diri, berteriak-teriak. Dan catatan memberitahukan kepada kita tidak terjadi apa-apa. Sungguh sangat luar biasa ketika kita menemukan sebuah pembuktian yang luar biasa. Ketika tiba gilirannya bagi Elia untuk memberikan korban persembahan, di petang hari terjadi sebuah keajaiban, di mana yang terjadi adalah turun api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air dalam parit habis terjilat. Secara manusia itu tidak mungkin terjadi. Secara manusia itu tidak mungkin terjadi. Dan itu hanya bisa terjadi karena kuasa Tuhan. Peristiwa ini ternyata membawa umat kemudian kepada sebuah kesadaran yang kemudian membuat mereka percaya Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Itulah seruan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah tantangan dalam kehidupan kita bersama. Kadang kita mungkin mengalami keraguan dalam menjalani kehidupan. Ketika doa kita tidak dijawab, ketika Tuhan seakan Dia membiarkan kita sendirian, kadang kita mulai ragu dan mulai godaan kecil-kecil untuk berpaling kepada yang lain. Untuk berpaling kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, bahwa di sana ada ini, di sana punya kemampuan ini, dan seterusnya. Waspadalah, Tuhan memang punya kuasa untuk melakukan segala perkara di luar kemampuan kita, untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tetapi waspadalah, iblis pun bisa menjelma menjadi malaikat terang. Iblis pun bisa memakai ayat Alkitab untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia memelintirnya sedemikian rupa untuk kepentingannya sendiri. Dilepaskan dari makna yang sesungguhnya hanya dalam rangka untuk menyesatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui potongan cerita di mana pada akhirnya umat Tuhan di masa perjanjian lama sadar dan menemukan siapa Allah yang sesungguhnya, kita bisa menemukan dengan beberapa ciri yang paling mendasar. Alkitab dengan sangat tegas menyatakan bahwa Allah itu esa, dalam artian bahwa tidak ada yang seperti Dia. Allah itu esa, hanya Dia satu-satunya. Dia yang punya kuasa mutlak atas kehidupan kita. Manusia sebenarnya tidak mungkin bisa mengenal Allah. Manusia pada hakikatnya tidak mungkin bisa tahu Allah itu seperti apa. Manusia hanya bisa tahu dan mengerti siapa itu Allah, memahami dan mengenal Dia ketika Dia memperkenalkan diri dan menyatakan diri kepada manusia. Itulah sebabnya mengapa Alkitab penuh dengan pengalaman-pengalaman berharga orang-orang percaya pada masa lampau yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui pengalaman mereka kita bisa mengenal siapa Allah itu sesungguhnya. Allah itu tidak bisa diwakili oleh apapun.
Allah itu esa, tidak ada yang seperti Dia. Dia tidak seperti siapa dan Dia tidak seperti apa-apa. Artinya sebenarnya tidak ada yang bisa mewakili Allah dalam kehidupan kita. Allah yang punya kuasa seperti itulah yang kita sembah. Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah yang tidak bergantung kepada apapun. Itulah mengapa sebabnya kita ketika mau berdoa kepada Allah, kapanpun ketika kita menghendaki, kapanpun kita menginginkan, di situ kita bisa menyapa Dia, di situ kita bisa berdoa. Karena Allah adalah roh. Dan Dia juga adalah kebenaran yang sesungguhnya. Allah tidak bergantung kepada apa-apa. Dia ada dalam keberadaannya. Dan Dia sebenarnya juga tidak memerlukan persembahan manusia. Dia juga tidak memerlukan untuk disembah oleh manusia. Tanpa diakui oleh manusia sekalipun, Dia tetap ada dalam keberadaannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia punya kuasa mutlak mengatasi ruang dan waktu. Dan yang luar biasa, dalam keseluruhan catatan Alkitab, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hadir di dalam sejarah. Dan itu berpuncak ketika Dia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Allah yang berelasi dengan manusia. Iman kita bukan iman yang ada di awang-awang, bukan iman yang hanya di dalam intelektualitas semata. Iman kita adalah iman yang membangun relasi. Apa yang diajarkan oleh Yesus, lalu kita merujuk kepada kisah-kisah di dalam Perjanjian Baru, ketika Dia mengajar, ajarannya hadir dalam pengalaman kehidupan. Apapun yang Dia lihat itu menjadi sumber inspirasi pengajarannya. Dan pengajarannya benar-benar hidup dan menyentuh kehidupan secara utuh. Nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi adalah nilai moral yang berlaku kekal. Sungguh sangat luar biasa. Dia tidak bergantung kepada siapapun, Dia kekal adanya. Ini beberapa ciri yang bisa kita temukan bahwa Allah kita bukan Allah yang lokal, tetapi Allah yang universal. Dia menguasai segala-galanya, Dia kekal. Oleh karena itu ketika kita menyembah, ketika kita beribadah, itu hanya sarana. Jangan lekatkan hatimu kepada ritual. Jangan lekatkan hati kita kepada cara, kepada keadaan, situasi atau waktu. Tapi lekatkan hati kita kepada Dia yang berkarya di dalam sejarah. Bapak, Ibu, dan Saudara, penemuan ini penting agar membuat kita tahu identitas diri kita. Dan kemudian kita bisa mengenal Allah yang benar itu seperti apa. Dia hadir dalam relasi, Dia hadir dalam keseharian kita. Dia hadir dalam setiap tarikan nafas kita. Dia hadir dalam setiap peristiwa. Dia mengajar kita untuk bersabar melalui penderitaan. Dia membuat kita tangguh melalui berbagai macam persoalan yang kita hadapi, karena Dia sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah masa pandemi seperti saat ini yang menantang kehidupan beriman kita untuk tetap mampu bertahan, untuk tetap fokus, kita mungkin berduka kehilangan orang-orang terkasih. Kita mungkin berpikir, mengapa Tuhan diam? Mengapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Jangan hanya berpikir dalam ruang lingkup yang sempit apa yang kita pikirkan dan rasakan, tetapi lihat dalam karya Allah yang lebih besar. Allah selalu membuktikan bahwa dirinya adalah sebuah kebenaran, yang benar-benar adalah kebenaran. Kepada Musa Dia menyatakan diri, aku adalah aku. Dia adalah yang maha ada, Dia maha hadir.
dan itu berlaku. Itulah sebabnya disebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub atau Israel. Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Allah yang hidup, Allah yang melintasi sejarah. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali kepada pengenalan iman kita bersama. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau Dia pencipta langit dan bumi, kenapa harus khawatir dalam menjalani kehidupan? Kalau Dia pencipta langit dan bumi, punya kuasa mutlak atas kehidupan kita, kenapa kita harus takut dan gentar? Kalau Dia pencipta langit dan bumi, bukankah itu memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia pasti akan memberikan pertolongan kepada kehidupan kita? Dia berkuasa mutlak atas kehidupan kita. Oleh karena itu, percayakanlah kehidupanmu kepada Dia. Percayakan kehidupanmu kepada Dia. Paulus mendapatkan pencerahan ketika dia mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apapun yang terjadi, dia tetap melihat dalam kacamata karya Allah yang ajaib. Oleh karena itu, berharaplah selalu hanya pada Allah. Sesama kita pada akhirnya akan meninggalkan kita. Harta benda kita pada akhirnya tidak akan pernah bisa memberikan jaminan apapun. Yang sepertinya hanya seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Kemewahan jabatan, kehebatan apapun, pada akhirnya kita harus sadar bahwa itu hanya sarana kehidupan. Oleh karena itu, teruslah berharap kepada Allah. Apapun keberadaanmu, apapun kondisi kehidupanmu, teruslah berharap kepada Allah. Karena Allah adalah Allah yang berkarya di dalam sejarah. Dan secara khusus, Dia hadir dalam sejarah kehidupanmu. Temukan karyanya. Amin. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Penyertaan-Mu ajaib, dan melalui pembacaan Alkitab kami semakin mengenal Engkau sebagai Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Untuk itulah kami hendak berharap penuh hanya kepada-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami harapkan segalanya itu baik karena Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.